Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini. Kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas dan misi setiap rasul yang diutus ke muka bumi ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya lebih kurang, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah umat yang ummi seorang rasul dari diri mereka sendiri. Tugasnya adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah, sehingga ini menjadi tugas dan misi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang lagi bulan Rabiul Awal ya. Masih Ustaz ya? Ya, umat Islam rame-rame memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang lupa dengan tujuan misi ini. Kelahiran nabinya diperingati, tapi misi tugasnya yang ingin dicapai oleh seorang rasul itu kadang-kadang dilupakan. Nah, karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang tugas misi Rasul ini. Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka umatnya ayat-ayat Allah. Di sini yang dipakai kata yatslu, bukan yaqra'u. Sedangkan di Quran itu ada kata qara'a, ada kata tala. Qara'a yaqra'u, tala yatslu. Artinya sama-sama membacakan, membaca. Tapi berbeda kedalamannya. Kalau qara'a itu hanya sekedar melihat, membaca. Tapi kalau yatslu itu adalah melihat, membaca dan memahami apa yang dibacanya. Itulah bedanya yatslu dengan yaqra'u. Kalau di kita ada istilah musabaqah tilawatil Quran, perlombaan tilawah Al-Quran. Tapi
Dalam prakteknya hanya perlombaan bagus-bagusan baca Al-Quran. Padahal yatslu di situ tilawah, artinya baca sekaligus paham, sekaligus mendalami arti dari ayat yang dibacanya. Nah, ini tugas Rasul yang pertama, membacakan ayat. Apa itu ayat? Ayat sering diartikan tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda ini yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW beserta dengan para rasul kepada umatnya, membacakan ayat-ayat Allah. Kalau bicara ayat, hadirin sekalian, para ulama mengatakan ada dua macam ayat. Yang pertama disebut dengan ayatul qauliyah, sedangkan yang kedua adalah ayatul kauniyah. Apa itu ayatul qauliyah? Ayatul qauliyah adalah ayat-ayat yang berupa ucapan, berupa kata-kata. Inilah yang menjadi ayat yang ditulis di dalam kitab-kitab suci, baik setiap agama. Kalau kita, ayatul qauliyah ini dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. 314 surat, 6.666 ayat dan 30 juz. Nah, itu ayatul qauliyah, ayat yang bisa dibaca, ayat yang berupa ucapan, firman. Sedangkan yang kedua adalah ayatul kauniyah. Apa itu ayatul kauniyah? Ayat-ayat Allah yang bukan berupa kata-kata. Al-kaun, segala apa yang ada di alam semesta ini, itulah semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibacakan oleh Rasul. Itu yang dijelaskan oleh Rasul kepada umatnya. Selain ayatul qauliyah, ayatul kauniyah juga Rasulullah menjelaskan. Karenanya di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, akan kami perlihatkan kepada siapa? Kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, terutama manusia. Akan kami perlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat-ayat kami baik yang berada di ufuk sana, sejauh mata memandang, itulah ayat Allah. Wa fi anfusihim, dan bahkan di dalam diri mereka sendiri. Di dalam diri kita ini manusia, ayat-ayat Allah sungguh padat sekali. Padat sekali ayat-ayat Allah. Yang kalau itu dibaca, ditilawah, dibaca dan direnungkan, dicari maknanya, dicari kedalamannya, itu insya Allah akan membawa kita kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayatul kauniyah wal ayatul qauliyah. Dua-duanya harus padat. Makanya Al-Quran, ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran itu bukan hanya berupa firman yang menjadikan petunjuk dalam beragama, tapi juga mengajak orang yang membacanya untuk selalu berpikir, untuk selalu mengkaji. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sekelompok orang yang disebut dengan ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina astagfirullah, lupa ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Tapi bukan hanya berfikir, bukan hanya berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi mereka juga memikirkan, membaca fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi.
Ini yang disebut ulul albab. Sehingga kesimpulannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan di alam semesta ini sia-sia. Faqina adzabannar. Jadikanlah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Itu ulul albab, Pak. Jadi ulul albab itu orang yang memadukan zikir dan fikir. Hatinya senantiasa zikir, ingat kepada Allah. Kepalanya senantiasa fikir, membaca, merenungkan segala sesuatu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikehendaki oleh Rasul. Ini tugas misinya seorang Rasul, menjadikan umatnya adalah umat yang berzikir dan berfikir. Kalau bahasa dulu tahun 2000 awal itu berkembang istilahnya hatinya Mekah, otaknya Jerman. Hatinya Mekah, otaknya Jerman. Kalau sekarang mungkin otaknya Cina ya. Artinya apa? Hatinya selalu terpaut dengan ingat kepada Allah, tapi akalnya, otaknya senantiasa dipikir. Menjadikan dia seorang yang ulul albab, orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ini tugas Nabi, Pak. Dan ini yang dilupakan oleh umat. Sehingga yatslu ayatihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, termasuk ayat-ayat yang ada di dalam dirinya. Itu banyak orang yang luput, meninggalkan, Pak. Kan di dalam diri kita ini ayat Allah luar biasa, Pak. Dijelaskan di Quran semuanya. Dalam diri kita itu ada yang namanya wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam manusia awal ketika di kandungan ibunya, min ruhi, dari ruhku. Jadi dalam diri kita ini ada ruh yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan dalam diri kita ini ada an-nafs. Makanya ada satu ayat yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita mengartikannya dengan jiwa. Tapi wallahu alam sebenarnya itu nafs itu apa? Karena nafsu, nafas yang nafsun itu dengan nafas yang kita hidup itu, yang kita hirup dan kita keluarkan itu masih sama, mirip-mirip. Apakah an-nafas itu nafas? Wallahu alam. Ini kajian yang perlu dikaji, Pak. Sehingga ketika orang menyadari betul bahwa dalam diri kita ini ada ruh yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bisa jelas membedakan mana yang diri kita yang sebenarnya dan mana diri kita yang hanya topeng dan jasadiah saja. Ini kan orang sekarang banyak yang sulit bedain, Pak. Mana yang dirinya sebenarnya, yang mana dia nggak tahu, nggak kenal dirinya sendiri. Yang dia kenal hanya topeng-topeng, cap-cap, stempel-stempel yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Kenapa begitu? Karena memang dari kecil kita distempel terus, Pak. Dari kecil kita itu mendapatkan stempel. Pertama kali kita mendapatkan stempel itu dari orang tua kita. Apa itu? Nama yang diberikan oleh orang tua kita. Ketika kita lahir ke bumi, dilahirkan oleh dari perut ibu kita, langsung orang tua kita menempelkan satu nama kepada kita. Kamu namanya Ahmad. Kemudian nanti setelah dikasih nama, dibelikan barang-barang. Ini bantal kamu, ini guling kamu, ini kasur kamu, ini kamar kamu, ini mainan kamu, ini kamu. Sehingga sejak kecil kita sudah merasakan ini mainan saya, ini kamar saya, ini bantal saya, ini guling saya. Terus terbawa sampai besar. Ini sekolah saya, ini saya. Sehingga tidak lagi membedakan mana yang dirinya yang sejati. Dia nggak kenal siapa dirinya yang sebenarnya. Yang dia kenal hanya segala sesuatu yang ditempelkan oleh orang lain ke dirinya. Sehingga menyangka bahwa apa yang ditempelkan orang itu dirinya. Sehingga ketika terlukai topeng yang menempel itu, seakan-akan dirinya ikut hancur. Ini satu contoh gampang, Pak. Kita kan sering bilang ini rumah saya. Betul nggak? Ini mobil saya. Ini jabatan saya, ini kantor saya. Sehingga sulit membedakan mana saya yang sebenarnya dan mana benda milik saya.
Ketika orang sudah sulit membedakan, Pak, ketika terjadi sesuatu kepada yang dimilikinya, orangnya ikut hancur. Rumah saya, dia nggak bisa bedakan mana rumahnya, mana dirinya yang sebenarnya. Akhirnya ketika rumahnya hancur, atau diambil orang, atau dijahati orang, seakan-akan dirinya ikut hancur. Kan banyak orang yang begitu. Kenapa? Tidak kenal lagi dirinya. Dia tidak bisa membedakan mana jasad halus dan mana jasad kasar yang ada dalam diri kita. Jasad halus itu apa? Jasad kasar itu yang mana? Dan ketika kita bicara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kita lupa, Pak. Mana diri kita yang bersumber dari Allah? Dan mana diri kita yang nanti akan kembali kepada Allah? Apakah jasad kita? Apakah topeng kita? Apakah jabatan kita? Atau ruh kita yang kembali kepada Allah? Kalau ruh kita yang kembali kepada Allah, sudahkah kita tahu jalannya untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita boro-boro jalan pulangnya belum tahu, merasakan bagaimana ruh itu keluar dari dalam diri kita. Sehingga kemudian ruh kita sudah paham, oh nanti keluarnya begini. Dan jalannya akan ke sini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita belum tahu tempat kembali, Pak, kira-kira kemungkinan nyasar besar atau kecil? Jangan-jangan ketika ruh kita pulang nggak sampai ke sono, kemana-mana, itulah yang jadi mungkin jadi gendruwo, jadi pocong segala macam. Nah, bahkan nama ruh kita aja kita nggak tahu. Emang ruh kita punya nama, Pak Ustaz? Ada. Nah inilah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak umat Islam yang meninggalkan ini, sehingga yang terjadi apa? Ketika seseorang mengenali dirinya, masyhur di kalangan ahli tasawuf satu istilah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Nah, ketika seseorang tidak mengenal kepada dirinya, maka dia tidak mengenal kepada kemanusiaan di dalam dirinya. Inilah yang menjadikan orang bentuknya manusia, tapi dia tidak punya sifat kemanusiaan dalam diri. Dia melupakan unsur kemanusiaan dalam diri. Sehingga kalau bahasanya Imam Nawawi di dalam kitab Safinatun Najah, ketika beliau mensyarahkan, itu beliau mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu kan ada dua. Ibadatul badaniyah zohiriyah, ibadatul badaniyah batiniyah atau qalbiyah. Ibadah badan yang sifatnya zohir, ibadah badan yang sifatnya batin, atau ibadah hati. Nah, yang dikejar oleh umat Islam ini kebanyakan yang satu nih, ibadatul badaniyah az-zohiriyah. Termasuk ketika sholat, kebanyakan kita sholat hanya sholat jasad, hanya sholat fisik. Padahal di dalam sholat itu ada perintah untuk khusyuk. Nah, sehingga apa? Dia tidak mendapatkan kenikmatan di dalam sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada unsur batiniyahnya. Ketika dia mengucapkan usolli fardol maghribi, usolli, aku sholat. Siapa yang sholat itu? Aku yang mana yang sholat? Apakah aku jasadiyah, atau aku ruhiyah, atau aku nafsiyah? Nah, kebanyakan kita usolli fardol maghribi, aku niat sholat maghrib, yang niat itu adalah jasad kita. Sehingga sholat kita hanya gerakan jasad tanpa ada ruhaniyahnya, kosong dari ruhaniyah. Nah inilah PR kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sehingga apa yang ditugaskan oleh Rasul itu, oleh Allah kepada Rasul, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, sehingga manusia semakin mengenal kemanusiaannya. Tidak lagi dia merasa dirinya Tuhan, tidak lagi dia merasa dirinya berkuasa atas segala sesuatu. Karena sehebat apapun manusia ya tetap manusia. Bahkan kalau kita kaji sekarang ini, Pak, ada istilah yang namanya fisika kuantum. Pernah dengar, Pak? Kuantum fisik.
itu mengatakan bahwa 99,99,9nya ada 7 tuh di belakang koma persen tubuh manusia itu kosong. 99,99999-nya ada 7 di belakangnya. Persen itu tubuh manusia kosong, Pak. Karena unsur terkecil dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah atom. Tadinya orang mengira bahwa atom itu sesuatu yang padat, tapi ternyata setelah diteliti oleh fisika kuantum, atom itu isinya kosong, Pak. Kalau ada lapangan sepak bola, itu maka inti atomnya itu cuma sebesar sebuah bola yang ditaruh di tengah lapangan. Yang lainnya apa? Energi, kosong. Kenapa dia tidak saling bertabrakan begini? Karena kenapa kita begitu menyentuh sesuatu seakan-akan keras? Karena antara atom satu dengan atom yang lain ibarat seperti magnet yang saling bertolak belakang. Itu kajiannya sudah dikaji oleh fisika kuantum. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Manusia ini semuanya sirna, enggak ada apa-apanya. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, Pak. Ayo kita baca nih ayat-ayat Allah. Itu baru sisi rohaniah saja, belum fisiknya. Fisik ini saja sudah memiliki sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika umatnya sudah mengenal ayat-ayat Allah, maka kemudian yang terjadi adalah yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ketika sudah dibacakan, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat Allah yang maha luar biasa di alam semesta, bahkan di dalam diri kamu sendiri. Maka langkah berikutnya adalah membersihkan jiwa kita. Wa yuzakkihim. Inilah yang disebut dengan istilah tazkiyatun nafas. Mensucikan jiwa. Caranya bagaimana? Membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang kotor dari sisi batiniah atau sifat-sifat yang buruk, kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya tazkiyatun nafas. Seperti kalau sifat buruk itu bakhil, ya kan, terus apa lagi? Sombong, riya, hasud, dengki sama orang, iri hati sama orang, ingin supaya orang lain jatuh. Karakter assassination, senangnya membunuh karakter orang. Nah, itu sifat-sifat yang jelek. Dari mana itu munculnya? Dari ego. Ego itu dari mana? Ego itu bersumber dari perasaan kita. Perasaan itu dari mana? Perasaan muncul dari sesuatu yang kita pikirkan. Pikiran itu muncul dari mana? Dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi kita melihat, kita mendengar sesuatu, otak kita menyimpulkan. Ketika otak menyimpulkan, kemudian otak mengirim sinyal kepada tubuh kita, sehingga hormon-hormon tertentu akan berproduksi. Itulah yang menjadi perasaan kita. Bagaimana rasanya marah, bagaimana rasanya benci, bagaimana rasanya cinta, bagaimana rasanya sebuah, itu semuanya hormon yang mengatur, Pak. Hormon itu dari mana? Perintahnya dari otak. Bahkan ada satu bagian dalam otak kita itu disebut dengan amigdala. Itu dia merespon 0, sekian detik, milidetik dari apa yang kita lihat, kemudian amigdala itu memproses sesuatu, mencerna apa yang kita lihat atau yang kita dengar, sehingga kemudian itu yang menimbulkan perasaan dalam diri kita. Jadi kejadiannya baru saja terjadi, otak kita sudah berproses menciptakan perasaan. Nah, inilah yang membuat wa yuzakkihim. Sehingga ketika seseorang tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya, itu caranya bagaimana? Ya dengan cara, kalau di dalam kita Islam, itu dengan cara zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa, Pak? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Itu seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Maka nanti kalau Bapak ada kajian tarekat di Indonesia ini ada 38 tarekat mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu artinya diteliti silsilahnya, semuanya bersambung sampai Rasulullah. Tarekat itu apa sih? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Di dalam tarekat apapun itu selalu yang utama adalah zikir jahar dan zikirul khafi. Dua zikir. Zikir jahar itu apa? Zikir yang dibaca dengan keras. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Makanya jangan heran dalam setiap tarekat metode zikirnya itu beda-beda. Metode zikirnya beda-beda. Ada yang zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan disalahkan dulu. Apa sebabnya? La ilaha illallah itulah yang menghancurkan, mendobrak segala yang keras-keras di hati kita. Itu cuma la ilaha illallah yang bisa. Zikir tauhid namanya. Ego kita dihajar. Kesombongan kita dihajar. Dengki kita dihajar. Sehingga kemudian hati kita itu ditempa, dihancurkan, kerak-kerak benci, kerak-kerak sakit hati, kerak-kerak kesombongan, kerak-kerak riya, kerak-kerak iri hati sama orang dihancurkan dengan la ilaha illallah. Makanya ada metode zikirnya, baca la ilaha illallahnya beda-beda. Kalau dalam tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian digabung dengan tarekat Naqsabandiyah. Itu cara zikirnya la ilaha illallah, ngambil titiknya dari bawah, Pak. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Ketika Allah itu ditembakkan ke bawah susu ini, ke bawah putih. Karena disitulah letaknya jantung hati manusia. Beda-beda prakteknya. Kenapa itu dilakukan? Yaitu tadi, Pak. La ilaha illallah itulah yang mampu menggempur. Nah, ketika sudah digempur, latifah kita sudah terbuka yang 7 itu, baru nanti zikir khafinya. Apa? Allah, 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 Allah. Tanpa suara, tanpa bunyi, hanya ada di dalam hati. Jadi meskipun aktivitas kita apa, kita mengerjakan apapun, hati kita selalu Allah, 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 Allah. Itu yang dapat menghancurkan. Yang dapat membongkar kerak-kerak kesombongan, kerak-kerak ego kita dalam diri kita, hanya zikrullah. Tujuannya apa? Tajalli, supaya kita mampu mata ini melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat, kalau bahasa kerennya melihat Allah, tapi bukan melihat wujud Allahnya. Berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah. Jadi perjumpaan bukan hanya di akhirat nanti, Pak. Di dunia kita bisa berjumpa dengan Allah. Tapi kenapa kita nggak bisa melihat? Ya itu tadi. Yang tertutup bukan Allahnya, tapi diri kita yang tertutup. Diri kita yang terhijab. Hijab oleh apa? Hijab kesombongan, hijab ego kita, hijab segala macam kejelekan yang ada dalam diri kita. Itulah yang menutup kita dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak bisa dilihat, Pak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Apa yang lebih dekat dari urat leher? Itulah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu memandang, kamu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya jelas, Pak. Kemanapun kamu memandang, kamu melihat wajah Allah, bukan melihat Allah, melihat wajah Allah. Artinya seseorang ketika sudah proses tazkiyatun nafas, kesombongan, ego, segala macam, kerak-kerak hatinya sudah digempur. Kemudian hatinya dihiasi dengan zikrullah, Allah, 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 sehingga memancar ruhnya. Dia akan melihat bahwa segala yang dia lihat hakikatnya ada Allah di baliknya. Itulah tazkiyatun nafas, Pak. Itulah pensucian jiwa yang dilakukan
oleh Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu semuanya sudah mengalami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu sudah terjadi, baru yang ketiga. Apa yang ketiga? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka di situ akan terbuka, kita mampu membaca kitab-kitab Allah. Dan kemudian muncul hikmah, kebijaksanaan di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena sudah melalui proses tazkiyatun nafas, sehingga tahalli, takhalli, tajalli itu sudah mulai berlaku. Dari mana awalnya? Dari membaca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, kemudian diiringi dengan tazkiyatun nafas, maka disitulah Rasul akan membacakan kitab, Alkitab. Ma huwal kitab? Apa itu kitab? Kitab yang di sini yang dimaksud adalah kitab yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang berisi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimat Allah? Kalimat Allah itu di dalam Al-Quran dijelaskan begini, kata Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madad. Seandainya lautan, Pak, seandainya lautan dirubah menjadi tinta, lautan di dunia dirubah menjadi tinta, pohon-pohon ranting-rantingnya dirubah menjadi pena untuk menulis kalimat Allah, lanafidal bahr, maka laut itu akan menjadi kering. Dan kalimat Allah belum selesai. Apa selanjutnya? Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku. Terus walau ji'na bimislihi madada, sekalipun didatangkan lagi satu lautan untuk menulis kalimat Allah, tidak akan pernah selesai. Itulah kitab yang diajarkan ketika seseorang sudah yatslu alaihim ayatihi, kemudian wa yuzakkihim, pensucian jiwanya, maka Alkitab itu akan dia mampu membaca. Makanya di Quran dikatakan iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca kitabmu. Baca kitabmu, Pak. Kitab yang mana? Nih kitab kita. Ini kitab kita, Pak. Diri kita ini kitab kita. Coba hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa ini disebut kitab? Karena apa yang ada di dalam diri kita ini, kalau mau ditulis, tidak akan pernah habis-habisnya. Dari satu sisi saja, Pak, dalam diri kita ini, yang mengembangkan diri kita sampai bisa seperti sekarang ini, itu disebut dengan DNA. Pernah dengar DNA, Pak? Pernah, Pak? Satu tetes sel DNA itu kalau ditulis di dalam kitab, itu bisa menjadi ensiklopedia yang berjilid-jilid. Satu titik saja, lebih besar, lebih kecil daripada satu titik yang kita buat dengan pena. Bapak punya pulpen, Pak, titikin di atas kertas, tak. Itu titik, Pak, masih lebih besar dari satu titik sel dalam DNA kita. Dan itu kalau dibaca, diurai, bisa menjadi satu ensiklopedia yang berjilid-jilid jumlahnya. Ini jadi manusia kita sampai seumur gini kan, ini proses DNA semua, Pak. Lo bayangin, Pak, dari tempe yang kita makan, dari tempe tahu yang orang tua kita makan, itu menjadi sel sperma yang ada di dalam bapak kita. Kemudian sel sperma itu ketika sudah ingin diproses, maka mengirim sinyalnya ke otak untuk melakukan hubungan badan dengan ibu kita. Ketika sperma itu memancar ke dalam rahim ibu kita, dari sekian miliar sperma sel yang
jalan itu hanya satu yang masuk, Pak. Kemudian bertemu dengan sel telur dalam perut ibu kita. Itu sudah ditentukan, Pak, berapa hari membelahnya, berapa hari kemudian dia berproses lagi, sampai kandungan seorang wanita itu bisa dihitung 9 bulan. Berapa hari ya? 9 bulan 10 hari. Itu sudah dihitung lahirnya. Artinya bahwa siapa yang membelah sel, yang menentukan waktunya membelah sel, siapa yang menentukan waktunya wujud menjadi kepala, wujud menjadi bentuk tangan, wujud menjadi bentuk kaki, wujud menjadi bentuk jantung, wujud menjadi bentuk lambung dan lain sebagainya, wujud menentukan kelaminnya sehingga muncul kelaminnya, itu dalam 9 bulan 10 hari proses, dan masing-masing proses sudah ditentukan waktunya. Siapa yang menentukan? Sel DNA kita. Dan sel DNA ini yang membawa keturunan kita. Dari bapak kita apa yang kita bawa. Itu kalau ditulis menjadi satu rangkaian, Pak, itu berkitab-kitab berjilid-jilid. Tuh. Siapa yang bisa membaca itu? Yaitulah tadi, ulul albab. Kalau kita umat Islam kebanyakan ya mikir aja ogah, mikir aja males. Nggak usah mikir yang gede-gede sampai menciptakan pesawat luar angkasa. Mikirin dirinya aja susah. Nggak mau. Kenapa? Karena begitu asik dengan kenikmatan jasadiah. Segala sesuatu yang dicari adalah kenikmatan jasadiah. Bagaimana makan enak, bagaimana tidur enak. Apalagi Pak? Bagaimana jalan-jalan bisa enak, segala macam enak. Enak, tapi enaknya jasadiah. Sehingga ruhiyah kita dalam diri kita ini merana. Inilah yang disebut ruh yang berada di alam kubur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan, tugas misi seorang rasul yang dicakup dalam satu ayat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab kepada mereka, wal hikmah, sehingga muncul kebijaksanaan dalam dirinya. Ketika seseorang sudah mampu membaca kitabnya, Pak, ketika seseorang sudah yuzakkihim, yang ada itu hidupnya bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena melihat orang semuanya sebagai satu kesatuan, melihat alam semesta semuanya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Bahwa semua apa yang di alam semesta ini sumbernya sama. Melihat semua manusia menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin kita menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kita satu, Pak. Bapak-bapak sama saya semuanya saudara. Apa arti saudara? Ada yang tahu nggak? Saudara itu artinya seudara. Kita menghirup udara yang sama. Ini kalau lagi duduk begini kan, yang dikeluarin bapak ini diisep pemoleh. Habis waktunya. Saya emang kekasihkan kalau lagi ngomong, Pak. Oke, itulah tugas dan misinya para rasul. Mudah-mudahan Bapak bisa menggambarkan ya dari apa yang saya sampaikan. Sebenarnya misi tugas seorang rasul itu amat sangat besar. Jadi ketika kita memperingati Maulid itu jangan cuma memperingati lahirnya doang. Apa yang diperingati dari lahirnya Rasul? Kalau kita nggak mengerti tujuan kenapa seorang Rasul itu diutus, sehingga kita menjadi manusia yang hanya seremonial belaka, tapi inti permasalahannya kita lalai. Sehingga akhirnya apa yang hilang dari diri kita adalah sifat-sifat kemanusiaan kita. Makanya jangan heran banyak orang Islam sholatnya rajin, tapi kemanusiaannya nggak ada. Banyak orang yang ibadahnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, tapi kemanusiaannya nol. Kenapa? Tidak memahami kemanusiaan dirinya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.